Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, tekanan uap jenuh larutan. Larutannya adalah zat A 62 gram dalam air sebanyak 342 gram adalah 76 cm Hg. Berarti tekanan uap jenuh larutannya 76 cm Hg itu merupakan P0 atau P? P, Bu. P. P, Bu, P. Iya, kalau P0 air diingat ya. 76 cm atau 1 atmosfer ini ya. Pada temperatur yang sama, tekanan uap jenuh air murni berarti apa itu? P0. P0. Ya, P0. Nah, kalau ada dua nilai di sini antara larutan dengan air, lihat yang terbesar air. Oh, berarti kalau ini P0 pasti air nih, ya kan? Benar kan? Terbukti kan? Berapa massa molekul relatif zat A? Yang ditanyakan adalah Mr zat A. Wow. Berarti di sini pertama sekali yang kalau zat A ini adalah pasti zat terlarut. Kalau zat terlarut adanya karena ini adalah penurunan tekanan uap, berarti hubungannya dengan praksimol. Betul ya? Berarti praksimol nanti hubungannya di sini. Praksimol berarti XT. NT per NT plus NP. Ini. Begitu. Ya. Oke. Berarti di sini boleh juga menentukan NP, boleh, terserah aja. Nanti kalau sudah ada NP-nya atau XP-nya bisa menentukan. Karena nanti XP plus XT sama dengan 1. Kalau udah ada XT-nya bisa ditentukan NP-nya. Kan begitu ya? Jadi pakai rumus yang mana nih? Mau dipakai? Boleh pakai ini ya. P sama dengan P0 kali XP. Karena di XP ini nanti ada NT juga kan. NP plus NT. Ini kita tentukan dulu mol. Karena yang ditanyakan adalah MR. Massa molekul relatif. Di mana untuk menentukan MR adalah MR zat A. Berarti apa? Apa rumusnya? Kan ada rumus begini, mol sama dengan gram per mr. Maka mr sama dengan, tinggal dibalik aja ya, tinggal tukarkan ini ke sini ya. Berarti ini gram per mol ya kan? Itu rumusnya kan? Nah, gramnya sudah ada, gram zat A itu ada. Molnya ini yang kita rubah ke mol, berapa mol ini? Kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. P-nya adalah 76. P0-nya 80 kali XP. Maka XP-nya berapa? Yuk. XP-nya berapa? Berarti 76 per 80 ya kan? 0, berapa? Berapakah? 0,95 Bu. Iya, dapatlah XP-nya ini. Berarti kita masuk ke rumus yang ini. Ada dua cara sebenarnya, boleh pakai ini, terserah. XP NP plus NP plus NT. XP-nya kan sudah ada tuh ya. 0,95 kan? Mol air. Mol air. Berarti kalau mol rumusnya apa? Gram per mr. Airnya berapa gram? 342.
per 18. 342 per 18 ditambah NT. Gitu kan? Paham sampai sini? Ingat, mol air atau disingkat NP. Perhatikan massa air dibagi MR air. Massa air kan 342. MR air kan 18. Itu dari situ ini ya. Paham? Paham nggak? Halo? Iyalah. Jadi ini 342 per 18 itu dari sini ya. Kan mol kan massa air dibagi MR air kan? Nah, dapat. 342 bagi 18 berapakah? 19 ya? Iya kan? 19 ya? Berarti Iya, Bu. iya, 0,95 19 per 19 ditambah MT. Ya. Boleh lanjut ini? Boleh lanjut? Kok nggak dijawab sih? Lanjut, Bu. Lanjut. Jawab lah, apa 2 orang apa berapa orang gitu. Jadi Ibu jadi bisa. Udah ngerti apa belum? Nah, karena nggak muat di sini, kita ke yang baru ya, halaman berikutnya bisa. Di screenshot aja bagi yang. Oke, tadi Dipa masuk lagi si Dipa. Oke ya. 0,95 Ibu ulang di sini tadi 19 per 19 plus NT. Ini sama artinya 0,95 dikali 19 plus NT sama dengan 19. 0,95 dikali 19 berapa? Hmm? 0,95 juga ya? 18,05. Berapa? 18,05 ditambah 0,95 NT sama dengan 19 gitu ya. Maka 0,95 NT, makanya matematika harus pintar-pintar nih. 19 dikurang 18,05. 0,95 NT sama dengan ini dikurang ini berapa? 0,95 juga ya? Iya. Maka NT-nya 0,95 dibagi 0,95 sama dengan 1 mol. Udah dapat molnya, sudah langsung masuk rumus. MR zat A sama dengan massa mol ya. Ya, massa zat A per mol zat A. Masanya 62 ya kan? Dibagi 1 ya udah 62. Itulah hasilnya 62. Ngerti? Paham nggak? Dijawab. Jangan diem baik. Paham, Bu. Ya, kalau udah paham, kita lanjut. Ibu seneng kalau udah pada paham. Itu yang utama. Oke, satu doang permintaan sudah diturutin ya, Bintang, Esa, nomor absen 8. Sudah puas? Udah, Bu. Udah, yang Soal lainnya. berikutnya, Bu. Kenapa?
Kenapa lagi? Soal berikutnya, Bu. Udah, itu PR ya. Jadi bukan jadi dibahas-bahas begini. Kamu kerjakan dulu, baru nanti tidak paham baru ya. Kalau ibu ngerjain semua sama aja ibu yang pinter-pinter terus. Kapan kamu pinternya? Ya. Sama, apalagi yang ini lebih gampang lagi nih. Tentukan tekanan uap nih, hanya tekanan uap udah ada ininya. Oke, sekarang mah kita mau lanjut. Lanjut, yaitu sifat koligatif larutan yang elektrolit. Yang elektrolit, halaman 24 itu PR-nya. Nah, kalau dia elektrolit, rumusnya yang ada yang salah di situ di modul itu ya, coba diperbaiki. Delta P, rumus delta P-nya. Delta P yang di ini yang di halaman 25 kok di peta konsep delta P sama dengan kan rumusnya di situ P0 kali X T atau XA, boleh XA, XP, XT terlarut kali I kan di situ ya. Ini salah. Ini salah. Yang benar diperbaiki. Delta P P0 kali ya NT kali I per NT kali I plus NP. Itu yang benar. Jadi yang dikali I-nya bukan XT kalau langsung kali I. Bukan. Terlarutnya yang dikali I. Terlarut. Misalnya NaCl. Baru itu yang dikalikan I. Di manakah ada soalnya? Ibu kasih soal 1. Tentang yang dikali I. I, A, I, U, E, I, O. Nah, yang contoh soal halaman 30 tuh salahnya di situ. Kita ulangnya, Ibu diperbaiki di situ. Salah kemarin, lupa Ibu belum diperbaiki sudah ini. Contoh soal halaman 30. Yang contoh soalnya Ibu jelaskan ya. Larutan garam dapur NaCl dengan kadar, jadi di sini NaCl kadarnya 10%. Ingat, ini artinya berarti NaCl-nya berapa? Kalau namanya larutan garam, ada garam dan ada air kan? Nah itu. Jadi NaCl-nya berarti 10 gram, berarti airnya 90 gram. Itu maksudnya 10%. Ya, oke. Pada suhu apa itu? T derajat Celcius. Bila tekanan uap air, berarti P0, sama dengan 24 mm Hg. Jadi nanti biar bisa kamu perbaiki. Berapakah tekanan uap larutan? Nah, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan P. Maka rumusnya adalah P sama dengan P0 kali XP. Gitu ya? Betul kan? Berarti kalau XP-nya nanti sih MT-nya yang dikali I. Gitu. Ya. Berarti nanti XP karena ini elektrolit maka pakai rumusnya P0 NP NP plus NT kali I. Nah, gitu. Berarti sama dengan P sama dengan P0-nya 24. Mol, kita cari di sini. Mol air, NP. Ini airnya kan ya, 90 per 18. Berapa? 5 ya? Iya kan? NT, berarti ini NaCl. 10 per 58,5 berapa? Situ sudah adakah? 0,17. Udah tinggal masukkan ya.
kali NP-nya sudah ada 5. Ya. 5 ditambah 0,17 dikali I. I-nya 2. NaCl nih caranya. Na plus Cl min. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti I-nya juga sama dengan 2. Ini kan 1, 1 jadi 2. Ya udah, tinggal kamu kalikan aja ini berapa. Sama nggak hasilnya dengan yang itu? 24, 5 per 5 tambah 0,17 kali 2. Itu berarti berapa tuh? Sudah hasilnya. Berapa? Ini berapa nih? 5,34 ya? Berarti 24 kali 0,936. Benar gak? 22,464 mm Hg. Nah, gitu. 23. Benar nggak itu? Ini perhatikan ini nih. 5 ditambah ini dikali dulu kan ini ya? Iya kan? Iya, Bu. 0,17 dikali 2. Baru ditambah ini. 0,17 kali 2 kan 0,34. Ditambah 5. Berarti 5,34. Nah, ini hasilnya. Dah. Itu perbaiki yang di itunya. Apa namanya? Di modul ya. Oke? Paham ya? Dah. Cukup. Sifat koligatik larutan elektrolit itu aja dikali I, itu aja bedanya. Sekarang kita masuk materi baru. Reaksi redoks. Reaksi redoks. Di kelas 10 kamu sudah pernah mempelajari reaksi redoks, ya kan? Reaksi redoks. Udah, kamu tinggal baca situ apa reaksi redoks. Nah, sekarang Ibu kasih contoh menentukan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi, oke, di halaman langsung aja ada latihannya di situ. Mendingan Ibu kasih langsung halaman 42. Halaman 42. Nomor 1A. Zn. Nah, bilangan oksidasinya berarti bilangan oksidasi Zn berarti 0. Unsur bebas. Ini bisa kamu lihat aturan menentukan bilangan oksidasi halaman 41. Aturan penentuan bilangan oksidasi. Pertama, bilangan oksidasi unsur bebas atau atom atau molekul unsur adalah 0. Contoh. Ini unsur bebas nih. Apabila dia berdiri sendiri, itu adalah unsur bebas. Maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, itu. Yang B. H2, O2, Cl2, pokoknya dia sejenis unsurnya itu pasti unsur bebas. Bilangan oksidasinya 0. Yang B, Fe3+. Nah, bilangan oksidasinya kalau dia bermuatan, berarti muatannya itu sendiri karena ini monoatom. Berarti +3 ion. Ini berlaku aturannya yang nomor B. Bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Nah ini Na plus berarti +1 Na-nya. Ca2 plus berarti +2 bilangan oksidasinya. Cl min berarti bilangan oksidasinya -1. Sama halnya Fe3 plus berarti bilangan oksidasi Fe +3.
Fe2+, berarti bilangan oksidasinya +3, +2, gitu, paham ya? S2-, berarti bilangan oksidasi S berapa? -2. -2. Oke, itu. C, yang ketiga. S2-, yang ini tadi barusan Ibu bilang. S2- berarti bilangan oksidasi S sama dengan -2. Yang D, NH4+, caranya nih, perhatikan semuanya. Jangan ada yang ngantuk. Ini berlaku aturan yang nomor B. Bilangan oksidasi ion monoatom. Kalau ini bukan, yang ini yang monoatom nih, yang B sama C. Ini namanya poliatom. Sama dengan muatan ionnya. Jadi muatan bilangan oksidasi keseluruhannya di sini sama dengan yang ada di sini. Ini +1 kan? Plus, itu artinya +1. Berarti tuliskan di sini +1. Nah, kemudian berlaku aturan yang nomor E. Bilangan oksidasi unsur H, ya, bilangan oksidasi unsur H yang E pada senyawanya adalah +1. Berarti H di sini +1. +1 kali 4 berapa? 4. 4. Berarti di sini +4. Titik-titik berapa di sini supaya +1? -3. Iya, -3. Maka bilangan oksidasi N sama dengan -3. Oke, pinter. Ibu senang kalau pinter-pinter. Yang E, Cr2O7 2- atau -2. Berarti di sini dituliskan berapa? Ini -2. muatannya, -2. Nah, oksigen bilangan oksidasinya berapa? F, aturan yang F. Bilangan oksidasi unsur oksigen pada senyawanya adalah -2. Berarti oksigen di sini -2. -2 kali 7. -14. -14. Maka karena ada 2 atomnya, kita buat aja gini. 2Cr gitu ya. Maka 2Cr sama dengan -2, ini ke kanan jadi positif kan? Sama dengan positif 12. Itu kan untuk 2. Untuk 1 berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6. Nah, ingat. Bilangan oksidasi terbesar adalah 7. 7 ya. Jadi kalau dia di atas 7 berarti itu unsurnya bisa ada 2, bisa ada 3. Seperti ini kan 12 ya. Berarti untuk 2 atom Cr itu dibagi 2. Kalau di sini ada 4 bagi 4 gitu. Oke, seperti inilah. 7. 14 bagi 7. Oksigen -2 kan? Nah, itu caranya. Oke. Yang F, ini yang terakhir Ibu kasih contoh. A, B, C, D, E, F. Adalah Cr2O, kok Cr2 sih? Ca ya? Ini ya. Ca, Cl, O2. Nah, ada 2 cara ini. Bisa juga langsung nih. Sama dengan 0. Karena tidak bermuatan kan ini ya. Kalau tidak bermuatan, bilangan oksidasi keseluruhannya 0. Ca golongan berapa? Kalsium. Itu berlaku aturan yang nomor C. Bilangan oksidasi unsur golongan 1A adalah +1. Tambahkan di modulnya. Golongan 1A apa saja? Ini golongan 1A. Yang logam ya. Litium, ini litium, natrium, kalium, rubidium, cesium.
Kalau golongan 2A, kalau 1A kan alkali, 2A alkali tanah, yang 2A. Ini dia. Oke? Itu tambahannya. Kamu mau tambahin di C itu boleh ya. Di mana tadi? Ya, di C. Bilangan oksidasi unsur golongan 1A. Langsung tuliskan, tambahkan di situ 1A, yang ini aja. 2A, nah itu. Oke ya. Berarti Ca golongan berapa ini? Kalsium di sini golongan berapa? 2A. A. Berarti 2A. bilangan oksidasi kalsium ini adalah 2. Kemudian, tadi bilangan oksidasinya berapa? Min 2. Min 2. Oh, di sini ada berapa? Ada 2. Ini yang dikali 2 lagi. Ini kan dalam kurungnya. Berarti 2 kali 2, 4. Bilang oksidasi oksigen min 2. Berarti 4 kali min 2. Berarti O-nya min 8. Maka Cl-nya titik-titik berapa di sini? Plus 6. 6. 6. Maka itu untuk 2 kan? Cl kan 1 kali 2 nih. Itu untuk 2 atom Cl sama dengan 6. Maka Cl sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Itu bilangan oksidasinya ya. Jadi ini bilangan oksidasi Cl plus 3. Cara yang kedua. Bisa juga cara yang kedua. Ini apa sih tambah? Belum tahu caranya bagaimana. Cara yang kedua gini bisa. CaClO2 dengan reaksi ionisasi. Ini samatnya 2 ini adalah muatan Ca. Berarti Ca2 plus 2 ClO2 min. Itu sama itu reaksi ionisasinya. Berarti biloxnya Ca kan udah ketahuan nih plus 2. Nah, sekarang kita tentukan ini. Nah, ini nggak usah dilibatkan dulu. Nggak apa-apa, sama. Ya. Berarti di sini kalau dilibatkan ini jadi min 2. Jadi ini aja yang kita lihat nih. Koefisiennya nggak usah. Berarti ini min 1 kan? Ya. Oksigen kan min 2. Min 2 kali 2, min 4. Berapa di sini supaya min 1? Berapa di sini supaya min 1? Berapa Plus 1. Plus 1. Plus 3. 3. Plus 3. 3 dong. 3 kurang 4 min 1. Benar kan? Tadi juga kan dengan cara yang tadi plus 3 juga kan hasilnya? Iya, Bu. Yang cara yang ini tulis ulang deh di sini. Pada ngantuk kayaknya nih. 0. Ini plus 2. Oh kan tadi min 2 kali 4 nih, min 8. Ini kan plus 6, tapi untuk 2 atom Cl nih. Ya. Maka untuk 2 atom Cl dia plus 6. Maka Cl-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Sama hasilnya sama ini, itu maksud Ibu. Tuh kan? 2 cara itu. Oke, untuk selanjutnya kamu kerjakan. Nomor 2. Nomor 2A. Di sini sebutkan jenis reaksi, oksidasi atau reduksi. Nah, Fe2+. Kemudian, nah ini, kan ada 3 reaksi oksidasi dan reduksi, redoks. 1 pengikatan pelepasan oksigen. Kalau mengikat oksigen, namanya oksidasi. Tuh ya. Jadi kalau bilangan oksidasinya naik, namanya oksidasi, reaksi oksidasi.
Kalau bilangan oksidasinya turun, namanya reduksi. Dah. Ini bilangan oksidasinya ini kan. Berapa ini? Hah? Berapa tuh? Ini plus 2 ya. Ini 2 ke 3. plus 3. 2 jadi 3 naik apa turun? Naik. Kalau naik tadi Naik. namanya apa? Oksidasi. Oksidasi. Kasih. Reaksi oksidasi. Itu yang B. Ini kebetulan udah ada tadi nih. O72-. Belum. Berarti yang berubah pasti CR nih. Nah, ini berarti plus 3 ya. Iya. Terus ini tentukan. Kita tentukan di sini boleh. Berarti di sini min 2 kan. Oksigen kan tadi min 2 kali 7 min 14. Maka CR-nya plus 12. Itu kan untuk 2. Maka CR-nya sama dengan 12 dibagi 2. Sama dengan plus 6. Berarti di sini dia 6. 6 jadi 3. Naik apa turun? Turun. Kalau turun namanya apa nih? Reduksi. Reaksi reduksi. Gitu caranya. Ya. Terus yang mana lagi? Yang C. C apa D? Nih satu lagi Bu kasih contoh. Ayo. Mau yang C apa D? Dua-duanya, Bu. Dikasih pilihan kok Bu, F. dua-duanya. D aja, Bu. S sama D, Bu. Jalan. Dia aja, Bu. Dia aja, Bu. Yang F, Bu. Ah, Udah jangan main-main ya di waktunya. Masih mending ibu kasih begini-begini. Kalau langsung kerjakan ini bisa aja. Kalau dikasih pilihan pilih ya. Namanya A atau B, dua-duanya. Mana ada begitu? Pilih pacarmu si ini atau ini, dua-duanya. Enak aja nih. Perhatikan. Nah ini, berarti yang berubah pasti N. Cara NH4+. Berarti di sini plus 1. H adalah plus 1 kali 4. Berarti ini plus 4. Berarti di sini min 3. Ya, berarti ini min 3. Sekarang NO 3 min. Berarti di sini min 1. O min 2 kali 3 min 6. Berarti ini plus 5. Ya kan? Naik ya. Berarti oksidasi. Udah gitu doang ya. Itulah menentukan reaksi reduksi atau oksidasi. Jadi harus paham aturan-aturan itu tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terakhir. Ibu udah lapar nih, udah gerak. Kegiatan pembelajaran 2 yaitu penyetaraan persamaan reaksi redoks halaman 43. Halaman 43. Penyetaraan persamaan reaksi redoks. Penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, penyetaraan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara setengah reaksi. Yang kedua dengan cara perubahan bilangan oksidasi disingkat PBO. Ya. Nah, cara setengah reaksi yang pertama kita bahas adalah cara setengah reaksi disebut atau ion elektron.
Ini adalah menyamakan jumlah elektron di ruas kiri dan di ruas kanan. Ada 6 tahapan. Tahapan pertama adalah tuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Tahap kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, kalau suasana asam tambahkan H2O pada yang kekurangan atom O, suasana basa yang kelebihan atom O. Keempat, setarakan atom hidrogen dengan cara kalau dia asam tambahkan ion H+, kalau basa tambahkan OH-. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron bermuatan positif atau negatif. Elektron. Negatif ya, lama kamu. Yang terakhir adalah samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan, kemudian dijumlahkan. Nah, itu. Tahapan-tahapan itulah yang kamu harus tahu. Oke, Ibu kasih contoh. Ya, yang di buku aja tuh. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Fe2+ plus Cr2O72- Fe3+ plus suasana asam. Tadi tahap 1. Ibu tuliskan di sini ya. Jadi kecil-kecil biar muat satu halaman. Tahap 1, tuliskan dulu setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Berarti yang Fe dengan Fe3+, pasti itu temannya ya. Yang kedua, Cr2O72- dengan Cr3+. Itu tahap 1. Tahap 2. Tahap 2, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tulis ulang reaksinya. Nah, pertama nih, Fe di sini 1, di sini 1, berarti sudah setara. Karena itu yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cr di sini 2, di sini 1, berarti kali 2 ini ya, biar sama. Nah, itu tahapannya. Jadi Ibu tandain dulu ya. Yang berubah tadi nih, yang ditambah. Ya, itu. Ini yang ketiga. Yang tahap ketiga. Tahap ketiga, tambahkan 1 molekul H2O. Karena ini asam, kalau dia asam, yang kekurangan atom O. Pertama nih, dioksidasi ini kan reaksi oksidasi nih ya. Karena bilangan oksidasinya naik, ini reduksi. Nah, pada reaksi oksidasi ini, dia tidak ada oksigennya, nggak usah ditambahkan H2O. Nah, yang kedua ini ada atom O-nya kan ya. Cr2O72- 2Cr3+. Tambahkan H2O pada yang kekurangan atom O kalau suasana asam. Nah, ini kan suasananya asam. O di sini berapa? Ini angka berapa ini? O ada berapa? Ada 7 kan? Iya, di kanan tidak ada. Berarti tambahkanlah sebanyak 7 O-nya. 7 H2O. Jadi gitu caranya. Jadi tambahkan H2O pada yang kekurangan atom O supaya sama jumlah atom O di kiri dan di kanan. O di sini 7, di kanan juga 7. Ya, itu kalau suasana asam. Kalau misalkan ini basa yang ditambahkan di sini. Kelebihannya berapa? 7. Ya udah tambah 7 H2O gitu. Oke, tahap keempat. Tahap keempat, setarakan atom hidrogen. Jadi samakan. Di sini kan hidrogen ada 2 kali 7, 14. Di sini kan nggak ada di kiri. Berarti tambahkan hidrogen. Karena ini suasana asam, berarti yang ditambahkan H+. Gitu. Kita tulis ulang. Fe2+, Fe3+, Cr2O72- ditambah, ini dulu, 2Cr3+,
plus 7H2O. Nah, hidrogennya ada berapa di sini? 2 kali 7. Ini kan hidrogennya 14 ya? Iya, 2 kali 7. Berarti tambahkanlah di sini 14. H plus. Gitu. Supaya sama H di kiri dan di kanan. Itu tahap keempat. Tahap kelima. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita tulis di sini kembali Cl, kok Cl sih? Fe dulu ya. Hapus dulu ya. Nah, di sini Fe 2 plus jadi Fe 3 plus. Kemudian tulis ulang ya. Cr2O7 2- ditambah 14H plus 2Cr3 plus 7H2O. Nah, tahap kelima dikatakan setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita lihat dulu muatan di kiri. Di kiri di sini Fe ada berapa nih? Plus 2 ya. Di kanan muatannya berapa? Plus 3. Sama nggak muatannya? Beda. Tidak. Kalau tidak sama, tambahkan elektron. Elektron tadi bermuatan apa? Negatif. Negatif. Berarti yang ditambah di 2 atau di 3? Di 3. Di 3. 3 berapa? 1. Negatif 1. Nah, udah ditambah 1 di sini. Sekarang yang di sini muatannya yang di sini kan -2. Ini kan -2 ya. Yang ini plus 14. Berarti dijumlahkan ini jadi plus 12, ya kan? Ini plus 6. Ini 0. Berarti plus 6. Plus 6 dengan plus 12 sama enggak? Beda, Bu. Beda, Bu. Berapa perbedaannya ini? 6. Nah, berarti ditambahkanlah 6 elektron. Elektron. Di mana? Di kiri atau Di di kanan? 12. Di 12. Kiri. Iya, tinggal tambahkanlah di sini 12. Ya. Jadi tambahkan di sini 12. Di itu dulu ya. Aduh, harusnya tadi dikasih tempat ruang. Ibu apa dulu ya? Sabar ya. Sabar ya anak-anakku yang ganteng-ganteng. Manis. Hapus dulu nih. Biar muat ya. Biar nanti kamu paham. Di sini tadi ditambah 14H plus. Gitu kan? Terus udah. Terus ini tanda panah. Ini yang harus dihapus. Nah, di sini tadi 12 sama jadi tambahkan ini kan tadi 6 elektron di sini. Tambahlah 6 elektron. Oke, gitu. Nah, itu tahapan yang kelima. Tahap terakhir nih, tahap 6. Tahap 6 adalah samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan. Dia di sini melepasnya di sini 3. Ya, ini berapa? Ini 6. 6 dengan 1. Ini 1 ya, 1 dengan 6. Tidak sama ya? Ini 1, ini 6. Berarti supaya sama, yang ini dikali 6, ini kali 1. Jadi tulis ulang kembali ya. Fe 2 plus Fe 3 plus
Jadi ini kita buat aja di sini langsung. Ini kali 6, ini kali 1. Kalikan 6 semua. Berarti ini jadi 6 gitu ya. Ini 6 plus 6 elektron. Terus Cr kan kali 1 semua nih, Cr2O7 2- plus 14H plus 6 elektron 2Cr3 plus 7H2. Tinggal dijumlahkan. Ya, tinggal dijumlah nih. Yang berseberangan kiri kanan habis, dikurang. Ini sama ini habis ya. Jadi sisanya adalah 6 Fe2 plus yang sama-sama di kiri Pak, tanda panah ini dijumlahkan ya. Cr2O7 2- ditambah 14H+. Tanda panah 6 Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2. Itulah terakhirnya penyetaraannya. Kita lihat apakah sudah setara. Fe di kiri 6, benar ya, ini ada 6. Ini juga 6. Terus ini siapa nih? Cr di sini 2, ini 2, benar. O7, ini juga 7, 1 kali 7 ya kan. H di sini 14, ini juga 14, sama. Jumlah atom kiri sama dengan di kanan. Terus muatannya kita lihat, muatan di kiri 6 kali 2, 12 ya. Fe-nya ya kan? 12. Terus ini min 2, 12 dengan min 2 berarti 10. Ditambah 14 berapa? 24 ya kan di kiri ya. Di kanan 6 kali 3. 18. Tambah 2 kali 3, 6. 6 dengan 18, 24 juga kan. Jadi sama. Harus sama muatan di kiri dengan di kanan. Itu ya. Kalau Ibu ulang tulis di sini nih, gini nih. 6 Fe2 plus Cr2O7 2- plus 14H plus 6 Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2. Oh, itu terakhirnya. Jadi lihat, Fe-nya ada 6, benar. Cr-nya ada 2, ini juga 2. O-nya 7, ini juga 7, 1 kali ini. H di sini 14, ini juga 14. Sama. Muatan 6 kali 2, 12. 2 min, di sini min 2, jadi 10 kan, tambah 14. Nah, ini jadi totalnya 24. Ini 6 kali 3, 18. 2 kali 3, 6. 18 tambah 6, 24. Jadi sama di kiri dengan di kanan muatannya. Oke? Paham? Paham lah ya? Cukup ya? Jadi itu aja, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan setengah reaksi. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya enggak? Diem baik. Ngerti? Tahap 5 kurang paham, Bu. Tahap 5. Iya. Kita ulang tahap 5 ya. Harap bersabar, harap bersabar. Ini ujian. Tahap 5, oke. Tahap 5 ya, yang Ibu tulis Nur Aini. Nur Aini. Tahap 5. Tahap 5 tadi kita tulis ulang. Fe2 plus, Fe3 plus. Cr2O7 plus
Apa tadi? 14. Sudah ada di sini kan? Ditambah 7H2O. Ini tahap 5 kan? Tahap 5 adalah setarakan muatan. Muatannya. Muatan di kiri ini Fe kan plus 2 nih. Di kanan kan plus 3. Untuk menyetarakan ditambahkan elektron. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Berarti di sini supaya sama-sama 2 atau supaya sama-sama 3? Yang ditambahkan adalah elektron. Berarti mengurangi. Yang dikurang di kiri atau di kanan? Kanan. Kanan. Berapa? 1 kan? Kalau dikurang 1 nih jadi 2 kan? Berarti sama kiri sama kanan gitu. Oke, yang sekarang yang ini. Ini kan di sini muatannya ini nih. Ini yang dilihat min 2. Yang di sini 14 dengan 1 berarti ada 14. Kemudian ini 2 kali 3, 6. Ini kan 0, tidak ada muatannya kan? Jumlahkan di kiri nih. Berarti ini ada 12 kan? Ininya muatannya ya. Di kiri, di kanan 6. Kan tidak sama. Misalnya nih di sini 6, di sini 6. Ya udah nggak usah ditambahin elektron. Kalau tidak sama tambahkan elektron. Ini 12. Di kanan 6. Yang dikurangi yang mana? Yang 6 atau 12? Karena yang ditambah itu kan elektron. 12. Sebanyak ini aja sebanyak perbedaannya berapa itu yang ditambahkan. Perbedaannya 6 kan? 12 dengan 6, perbedaannya 6. Maka ditambahkanlah di sini 6. Gitu. Nah, karena tidak sama elektronnya, ini 1, ini 6. Berarti ini kalikan 6 semua, ini kalikan 1. Itu tadi, dikali itu yang terakhir, tahap 5. Nanti kalau dikali 6 ini semua, ini jadi 6. Ini jadi 6, ini 6, ini kali 1. Berarti jumlahkan terakhirnya. Ini habis, tinggal tulis ulang. Ini di kiri, yang di sebelah kiri panah, tulis semua di kiri. Sebelah kanan panah, kanan semua. Oke, paham Bintang? Paham, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini masih suasana asam. Suasana basah kebalikannya aja. Kalau suasana basah nanti yang lebih atom O-nya yang ditambah. H2O. Terus tambah menyetarakan H-nya tambahkan OH-. Oke. Cukup ya. Cukup. Cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Tidak ada yang menjawab. Cukup, Bu. Iyalah, cukuplah. Capek juga itu tahu. Oke, itulah nanti dirangkum juga itu ya. Jadi banyak tugas kamu nih. Emang enak. Ibu boleh minta slide-slide sebelumnya nggak buat di SS, Bu? Aduh, kenapa nggak di SS dari tadi kamu? Gimana sih komentar? Ntar dulu ya. Nanti Ibu kirim di grup Iya, Bu. aja bagaimana ya. Kamu aja deh sendiri ya. Ibu ini lagi ya. Yang Dari mana? slide pertama, Bu. Dari pertama. Mati gue. Takut ada yang ketinggalan, Bu. Yang dari mana? Yang reaksi redoks saja kan? Iya, Bu. Boleh itu, Bu. Nih. Dah. Sudah? Screenshot? Udah, Bu. Kembali lagi. Sudah? Udah, Bu. Kembali lagi. Sudah?
Udah, Bu. Ini udah. Udah, Bu, sama yang terakhir. Udah. Yang terakhir mana tadi ya? Hilang. Ini. Udah. Sebentar, Bu. Udah, Bu. Makasih ya, udah. Ibu. Maaf merepotin ya, Bu. Enggak juga. Udah biasa direpotin. Hai, ada 32 orang. Ada 31 jiwa ini. 4 jiwa hilang. Hilang menghilangkan diri. Kita foto-foto. Ada yang lagi ngupil lagi nih. Oke, jangan ngupil-ngupil dong, lagi difoto gini. Aduh, repot gue. Pas dikumpulin. Raihan keputus sendiri. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sudah capek juga. Ibu cukupkan sampai di sini. Udah capek ya, udah jam buset, udah mau jam 2 ya. Oke ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Maaf atas apa namanya ya, waktunya untuk tidur jadi belajar gitu ya. Gak apa-apa ya kali-kali ya, Biar pinter ya, Bu. biar pinter kayak ibu gitu, pinter. Oke ya, itu aja untuk kali ini. Bu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Bintang. Saya mulu, Bu. Ya iyalah, nanti si Padli. Takut si Padli tadi kayak ngantuk-ngantuk, Ibu lihat. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Ya. Sudah belajar, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Dadah, dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Terima kasih. Dadah, dadah. Kita end keluar bareng-bareng. 1, 2, 3.